Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas tentang Smart DeFi. Ini banyak banget di request oleh teman-teman nih, baik di YouTube Live kemarin, di komentar YouTube, di grup Discord, maupun di grup Telegram ya. Banyak banget yang minta gue request bahas tentang Smart DeFi. Bahkan sebenarnya ini udah di request dari beberapa bulan lalu ketika awalnya Smart DeFi ini diperkenalkan. Tapi memang Smart DeFi ini belum gue bahas, baru sekarang gue bahas karena jujur aja informasi tentang Smart DeFi ini rinciannya itu sangat dikit sekali. Gue udah mencoba mencari informasi, tapi developer ini ngasih informasi itu bisa dibilang nggak lengkap gitu loh. Dia cuma menjelaskan itu yang bagus-bagus saja, tapi kita nggak melihat inti atau rincian dari projectnya ya. Jadi waktu itu di logika gue itu masih belum dapat ya. Jadi gue udah baca-baca lagi, dia udah nambahin sedikit beberapa informasi, dan setelah gue baca-baca, gue mulai sedikit mendapatkan beberapa logika. Tapi balik lagi ya, informasi yang gue berikan di sini bisa juga salah ya. Jadi gue akan bilang minta maaf dulu kalau gue salah. Kalau ada yang gue salah, tolong dikoreksi ya, dituliskan di kolom komentar. Nah, sebelum lebih lanjut, seperti biasa, disclaimer on dulu. Investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan sebuah investasi yang bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your research. Oke? Nah, untuk pembahasan Smart DeFi ini ya, jadi di sini teman-teman buat yang belum tahu ya, Smart DeFi ini adalah bagian project dari yang namanya itu FAQ ya, FAQ token atau FEG. Jadi kalau teman-teman pernah lihat project FEG atau FAQ token yang gambar itu gorila mukanya pakai kacamata, nah itu ini adalah bagian dari projectnya dia. Ya, jadi awalnya fake token ini diciptakan untuk sekedar meme atau ya micin doang awalnya. Namun akhirnya mereka bentuk roadmap, lalu mereka membentuk sebuah ekosistem yang disebut dengan nama Smart DeFi. Nah, di sini gue akan kasih sebuah gambaran dulu sebelum kita lebih lanjut. Yang pertama adalah gue nggak akan bahas tentang rincian inti dari project si fake-nya, tapi gue hanya akan bahas tentang Smart DeFi-nya. Jadi fake-nya ini kan punya beberapa produk ya, atau beberapa project seperti DeFi, bisa staking, dan lain-lain. Tapi di sini gue akan cuma bahas Smart DeFi-nya doang, karena ini bakal panjang videonya. Nah, di sini gue akan kasih gambaran. Kalian bayangkan ya, bayangkan BSC atau Binance Smart Chain itu adalah sebuah planet. Kita bandingkan BSC ini adalah bumi kita gitu loh. Ya, BSC adalah bumi kita, sebuah planet. Nah, Smartify itu adalah sebuah negara yang ingin dibentuk. Nah, kayak gitu logikanya ya. Jadi bumi ini anggapannya adalah Binance Smart Chain, sedangkan Smart DeFi itu akan menciptakan sebuah negaranya sendiri yang disebut dengan nama Smart DeFi. Kayak gitu logikanya ya. Nah, di Smart DeFi ini tujuan bisa dibilang dia adalah sebuah platform yang dibangun di jaringan Binance Smart Chain, tapi nantinya dia akan cross chain juga. Jadi dia akan mensupport beberapa blockchain lainnya seperti kayak Avalanche, Phantom, Polygon. Jadi saat ini dia udah ada di Binance Smart Chain maupun udah ada di Ethereum. Jadi dia udah ada di dua blockchain. Tapi nanti dia akan nambahin lagi Avalanche, Phantom, Polygon. Oke ya. Nah, bayangkan gini, dia pengen jadi dia punya sebuah ekosistem sendiri atau ingin menciptakan negaranya sendiri, di mana di negaranya ini tuh punya mata uangnya masing-masing, punya mata uangnya sendiri gitu kan. Jadi eh, jadi gini, di negara atau si Smart DeFi-nya ini itu nantinya dia akan menciptakan mata uangnya sendiri. Jadi ada banyak mata uang yang akan masuk ke dalam Smart DeFi atau negara Smart DeFi inilah ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadinya mata uang yang ada di Smart DeFi dengan di luar dari Smart DeFi ya itu berbeda. Ya, jadi itu berbeda. Walaupun kelihatannya sama ya, contoh BNB dengan FBNB. Ya, kelihatannya sama, harganya sama, tapi perlu dicatat ini berbeda. Yang satu adalah BNB yang digunakan di Binance Smart Chain, sedangkan yang satu lagi adalah FBNB atau fake BNB atau wrappingnya yang digunakan di ekosistem Smart DeFi tersebut, yang digunakan di negara Smart DeFi tersebut. Sampai sini paham ya gambarannya ya? Karena jujur ini agak susah dijelaskan ke orang awam. Bahkan gue udah nonton YouTuber-YouTuber lain pun juga mereka nggak bisa menjelaskan atau kurang penjelasannya. Bahkan ada yang memang bingung gitu loh. Ya jadi gue akan berusaha memberi gambaran supaya teman-teman bisa paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya ada berbagai token yang depannya hurufnya F ya, itu adalah wrapping dari fake token. Jadi kayak FBNB itu adalah fake BNB atau wrappingnya BNB khusus untuk Smart DeFi. Ada FETH ya, wrapping khusus dari ETH dan lain-lainnya kayak gitu kurang lebih.
Oke ya, jadi ada BNB, Ethereum. Nah, kita langsung lanjut lagi ke project selanjutnya, ke pembahasan di websitenya ya. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada namanya SD atau Smart DeFi Certified. Nah, apa itu Smart DeFi Certified? Nah, jadi untuk token-token yang nantinya teman-teman bisa cek di bagian DeFi-nya dia atau di Decentralized Exchange-nya dia, nanti ada logonya itu yang kayak gini, SD atau SD Certified. Ini adalah Smart DeFi Certified. Artinya, token-token atau koin-koin yang sudah di SD Certified itu tidak bisa ditarik lagi LP-nya. Jadi ketika mereka sudah masuk ke dalam ekosistemnya si Smart DeFi ini, maka dia nggak bisa keluar lagi dari ekosistem Smart DeFi tersebut. Ya, jadi benar-benar hanya ada di dalam Smart DeFi. Jadi bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Ya, untuk penggunaannya ya, ingat ya penggunaannya ya, bukan berarti duitnya beda ya, penggunaan dan duitnya itu berbeda. Oke? Nah, di sini all in one ecosystem ya. Jadi dia udah bilang nih, all in one ecosystem, semua dalam satu ekosistem. Jadi ini adalah token pertama yang bisa dilakukan swap protokol untuk berbagai liquidity dengan hanya menggunakan satu smart contract aja ya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi gini, dia kan tadi gue udah bilang ya, dia ingin mendirikan negaranya sendiri gitu loh. Jadi di satu negara itu, ya di satu smart DeFi ini, semua token itu bisa digunakan di sana. Kayak gitu. Semua token yang masuk itu bisa digunakan di sana. Seperti itu, ya. Jadi dia bisa dibilang dengan satu smart contract itu bisa menjalankan seluruh token-token yang ada. Kayak gitu. Habis itu ada routing features yaitu peer to peer ya atau swap to swap ya. Kita bisa melakukan swap antar token untuk memindahkan dana kita kayak gitu. Habis itu juga ada Smart Swap ya. Smart Swap ini adalah sebuah protokol di mana dia bisa dibilang gas fee-nya itu lebih kecil daripada DeFi lain dan juga dia support untuk berbagai blockchain. Yang tadi yang kita lihat ada beberapa blockchain, cuma memang fitur ini belum keluar ya. Jadi belum keluar, belum bisa digunakan. Habis itu ada eliminasi rug pull. Nah, ini yang paling penting, yang paling ditanyakan oleh teman-teman. Sebenarnya ada dua sih yang ditanyakan teman-teman ya. Kenapa kok dia bisa anti rug pull gitu loh? Jadi eliminasi rug pull ini mengingatkan gue ke dua project yang pernah ada sih yang satu belum gue bahas ya. Yang pertama adalah Coin98. Coin98 gue belum pernah bahas. Ini mirip sama kayak sistem Coin98. Sama satu lagi itu kalau nggak salah Berybit ya, kalau nggak salah Berybit yang blockchain itu anti rug pull ya, kalau gue nggak salah gue agak lupa nih ya. Jadi dia bilang anti rug pull. Nah, maksudnya anti rug pull ini apa? Kayak gini, logikanya gini. Jadi kita bawa duit kita dari luar ke dalam ekosistem smart DeFi kayak gitu. Nah, duit kita ini dijadikan sebuah liquidity, dijadikan sebuah LP ya, dijadikan sebuah LP. Ketika dia sudah masuk, dia nggak bisa keluar, jadi dia nggak bisa dicabut lagi kayak gitu. Ya, kok nggak bisa dicabut lagi kok? Karena smart contract-nya sudah didesain seperti itu kayak gitu. Jadi smart contract-nya sudah didesain seperti itu. Jadi semua project yang nantinya dibangun di dalam smart DeFi, maka mereka nggak bisa sembarangan atau bahkan nggak bisa sama sekali menarik liquidity mereka. Kayak gitu ya. Itu yang menjadi yang digembor-gemborkan atau yang menjadi pionirnya dari smart DeFi tersebut. Kayak gitu. Jadi perlu dicatat bahwa token atau koin harus masuk dulu, ya harus masuk dulu ke smart DeFi atau mereka bikin project menggunakan smart DeFi ya, masuk ke dalam ekosistem smart DeFi baru nggak bisa rug pull. Kayak gitu. Ya, jadi ya kurang lebih adalah ini memaksa orang-orang menggunakan atau masuk ke dalam ekosistemnya smart DeFi. Kalau dia nggak masuk ke ekosistem smart DeFi, itu masih bisa rug pull. Tapi kalau dia sudah masuk 100%, ya ingat ya, berapa persentasenya juga perlu diingat. Jadi kan misalnya ada project A, misal gue bikin project, gue cuma 10% masuk ke smart DeFi nih, 90% enggak. Berarti kan gue masih bisa rug pull 90%-nya dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi harus masuk 100% dulu, supaya kita bisa mempercayai project tersebut itu anti rug pull. Kayak gitu. Nah, habis itu ada frictionless reward. Di sini Smart DeFi token ini kita bisa atur konfigurasi persentase untuk seluruh trading volume, ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya gini loh. Kalau teman-teman tahu berbagai token-token micin, ya, mereka ada namanya tax fee transaction atau ya kita sebutnya itu tokenomics, super tokenomics ya. Contoh, kita bikin token A di mana setiap ada orang membeli, menjual, atau melakukan transfer token tersebut, ya, itu dikenakan transaction fee, misalnya kita atur 10%, settingnya 10%. 10% kita bagi nih, misalnya 5% ini masuk ke liquidity,
ya untuk meningkatkan floor price. 5% lagi akan dibagikan ke seluruh holder. Nah, itu kan harus diatur di smart contract kan. Nah, jadi si smart DeFi ini tuh dia smart contract itu terbuka. Kita bisa atur untuk hal seperti itu. Jadi kita bisa setting pengennya nih kasih transaction fee-nya ini berapa gitu loh. Ya, jadi nggak wajib, bisa 0%, atau kita bisa kasih juga 10%. Misalnya kita atur 5% masuk liquidity, 5% masuk ke seluruh holder, atau gimana enaknya seperti apa, kayak gitu bisa diatur di Smart DeFi tersebut. Jadi ini bisa dibilang adalah sebuah fitur tambahan. Habis itu ada fake wrap enable. Nah ini buat teman-teman yang belum paham apa itu wrap ya. Jadi FWrap ini atau contoh FBNB, FETH itu adalah wrapping. Wrapping itu ibarat dibungkus. Ya, jadi kita menciptakan sebuah token baru ya yang nilainya itu sama persis atau di backing dengan nilai yang awal kita masukin. Contoh, kita masukin satu BNB, kita dapatkan satu FBNB atau satu wrap BNB. Nilai satu wrap BNB ini itu sama dengan satu BNB. Kayak gitu. Ya, jadi ini kayak kita menciptakan sebuah token baru yang satu BNB ini itu akan dimasukkan ke dalam ekosistem yang kita pegang adalah satu wrap BNB ini. Jadi kayak kita menukarkan gitu loh. Ibaratnya kalau teman-teman ingat zaman dulu ya, zaman dulu itu emas ditukarkan dengan surat atau ditukarkan dengan uang. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kita menukarkan emas menjadi uang kertas. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Tapi ya kalau ini kan nilai 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 uangnya kan terus berubah ya, inflasi ya. Karena bisa dicetak terus. Sedangkan wrap ini itu nilainya tetap 1:1. Jadi nggak bisa sembarangan dicetak, dia hanya dicetak jika ada si pegangannya atau BNB atau ETH-nya kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, semoga paham ya. Nah, next 100% aset backed. Jadi setiap smart DeFi token itu di backing oleh base asset gitu loh. Di mana base asset ini tuh dia ada dua ya. Jadi di sini ada base asset. Saat ini ada dua, yaitu FBNB dan juga F Ethereum. Ya, kalau nanti dia udah masuk ke Avalanche, Phantom pasti dia ada FFTM, FAVAX dan lain-lain. Itu pasti ada kayak gitu. Tapi saat ini baru ada FBNB sama FETH. Jadi ini adalah wrapping dari si BNB maupun ETH-nya. Oke. Nah, base asset ini maksudnya apa? Base asset ini maksudnya adalah si smart contract ini memungkinkan seluruh token atau seluruh koin yang dibuat atau masuk ke dalam smart DeFi itu langsung dikasih base asset dari FBNB dan juga FETH dari seluruh liquidity yang ada. Misalnya di smart DeFi, jadi anggap satu negara ini dia punya total dana misalnya 40.000 BNB misalnya. Nah, ketika kita membuat token atau memasukkan token apapun itu ya, itu akan langsung dibackingkan dari 40.000 BNB ini. Kayak gitu. Jadi tergantung si smart contract ini punya berapa BNB. Kayak gitu. Jadi kalau dia punya 40.000 BNB, maka seluruh aset-aset lain seperti token, misalnya token itu token A, token B, token C, itu langsung nyambung ke base aset si 40.000 ini. Kayak gitu, kurang lebih. Ya, paham ya? Jadi bisa dibilang kayak cadangan lah, ya seperti itu. Habis itu juga ada perceptual increase. Ya, jadi di sini kita bisa set percentage untuk setiap melakukan pembelian atau penjualan yang akan dikirimkan ke aset backing pool. Ya, jadi ini maksudnya apa? Kenapa dia bilang baseline value-nya ini nggak akan bisa pernah turun? Sebenarnya sedikit kurang tepat, agak tricky kalau menurut gue ya. Menurut gue agak tricky. Maksudnya gini, jadi kan tadi gue ada bilang ya, contoh kita kasih fee transaction ya, fee transaction misalnya 5% masuk ke liquidity. Nah, jadi setiap ada perlakuan pembelian atau penjualan, itu 5%-nya masuk ke dalam liquidity, di mana liquidity adalah aset backing tersebut. Kayak gitu. Ya, eh, jadi misalnya nih gue jual token A. Ya, gue jual token A. Token A ini punya fee transaksi 10% misalnya. Nah, 5%-nya misalnya dia udah setting untuk masuk ke liquidity pool, ya. Maka 5% liquidity pool ini ketika gue jual tokennya, 5% ini akan menjadi balik lagi ke aset backing pool-nya. Kayak gitu. Jadi, yang membuat si berani dia bilang ini baseline itu nggak pernah turun, karena ya setiap ada transaksi dia akan balik lagi, balik lagi, balik lagi. Tapi hanya berapa persen yang diatur, kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu.
Habis itu ada burning untuk baking ya, atau eh, dibakar untuk bakingan. Nah, misalnya apa? Misalnya kayak gini. Jadi setiap market atau tokennya itu turun ya dari nilai intrinsiknya dia, maka si Smart DeFi ini otomatis akan melakukan burning token ya untuk meningkatkan supaya nilai asetnya itu naik. Ya, jadi perlu diingat nilai aset sama harga aset ya, nilai aset sama harga aset itu berbeda. Nah, ini agak ribet ini, agak tricky. Jadi nilai aset sama harga aset itu berbeda gitu loh. Nah, nilai asetnya ketika harga asetnya turun ya, market price-nya turun, maka nilai asetnya ini akan dibuat gimana caranya itu bisa naik. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah supply yang ada dengan cara sistem burning. Jadi kurang lebih ya sama kayak burning-burning lainnya. Cuma bedanya adalah kalau burning di beberapa project lain kan tergantung transaksi ya. Jadi contoh ada tokenomiknya diatur misalnya 1% itu auto burn ke dead wallet, 1% masuk ke manual burn. Nah, kurang lebih kan kayak gitu. Itu tergantung transaksi. Sedangkan ini bergantung sama harga, market price, kayak gitu. Ya, jadi sistem burningnya itu akan bergantung sekali dengan harganya. Oke? Nah, habis itu ada quantifiable risk, ya. Jadi, untuk quantifiable risk ini, karena dia ini berdasarkan baseline value, ya, atau berdasarkan trading volume, jadi si resiko, resiko rasionya itu jauh lebih kecil, kayak gitu, dan lebih mudah di-handle. Nah, ini agak agak susah juga jelasinnya ya. Jadi ini memang bahasanya nih bahasa ribet nih kalau dia nih, ya. Habis itu juga ada hyper deflationary ya, di mana yang tadi tadi ini kurang lebih nyambung ke yang burning untuk baking, di mana Smart DeFi token ini akan melakukan burning token ya berdasarkan jumlah harga atau price marketnya. Habis itu ada Smart Lend, di sini dia ada collateral ya atau peer to peer lending, lending and borrowing ya. Jadi ini loan aja sih sebenarnya. Jadi sama aja kurang lebih kayak loan-loan yang lainnya itu, yang kolateralnya. Habis itu dia juga ada Rocks Token. Nah, ini paling penting. Ini peranan Rocks Token. Jadi Rocks Token ini nanti memiliki peranan khusus yang menjadi kunci dari Smart DeFi-nya. Ya, nanti gua akan jelaskan untuk Rocks Token ini rinciannya seperti apa. Tapi di sini kita lihat dulu yang bagian ininya ya, bagian fungsi fiturnya dulu. Jadi Smart DeFi ini dia itu bisa dibilang adalah auto deployer atau tempat kita atau dia ini tools atau alat smart. Jadi Smart DeFi ini tuh alat sebenarnya. Dia bukan token, tapi Smartify ini alat, ya, di mana alatnya ini tuh kita bisa gunakan untuk membuat token, kayak tadi gue bilang. Jadi dia punya punya satu negara, kita bikin token sendiri, kita bikin mata uang sendiri di sana. Jadi contoh misalnya, gue udah punya token A, dan gue pengen pindah ke Smart DeFi. Berarti token A ini gue harus hancurkan atau burning, lalu gue bikin token baru di Smart DeFi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita masuk ke ekosistemnya dia, ya. Di mana nantinya di Smart DeFi ini kayak tadi ya, kita bisa atur reflection text-nya, kita langsung dapat aset backing-nya, sama Smart Rising Price Floor. Nah, untuk Smart Rising Price Floor ini apa ya? Jadi banyak yang nggak tahu ini Smart Rising Price Floor itu maksudnya apa. Ini sebenarnya tadi gue udah jelasin sebenarnya. Jadi contoh kayak tadi gue bilang, misalnya kita kasih teksnya ya. Misalnya kita kasih teksnya itu 10%, 5% ini masuk ke liquidity. Nah, itu adalah Smart Rising Price Floor. Ya sebenarnya rising price floor ini tuh udah ada di semua project sebenarnya, udah hampir ada di banyak project-project di luar sana. Cuma ini dia tambahin kata smart aja. Sebenarnya sama aja kayak gitu. Cuma dia tambahin smart aja supaya kelihatan wah, tapi pada inti dasarnya adalah setiap ada orang melakukan penjualan, pembelian atau transfer, dia ada transaction fee di mana transaction fee-nya ini atau pajaknya atau tax fee-nya itu beberapa persen masuk balik ke likuiditas kayak gitu. Itu sehingga kenapa dia masuk ke likuiditas supaya likuiditasnya ini walaupun berkurang ada nambah dikit lagi gitu loh. Jadi udah berkurang nambah lagi, ngerti nggak? Jadi misalnya ngurangnya cepet, misalnya dari 100% ngurang jadi 80%, terus dapat misalnya tambahan jadi 2% jadi 82%. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tek tek lah kayak gitulah, agak susah jelasin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi si likuiditasnya ini tuh akan bertambah lagi sedikit, yaitu dari Smart Rising Price Floor. Dengan likuiditasnya itu harusnya berkurang jadi 80%, harusnya harganya terpengaruh jadi sesuai dengan likuiditas 80%, karena dia nambah 2% jadi 82%, jadi harganya ngikutin yang 82%.
Kayak gitu fungsi dari rising price floor tersebut, ya. Oke. Next, nah di sini oke, jadi sekarang kita bahas yang bagian Rocks token-nya. Nah, ini yang penting nih. Untuk Rocks token, jadi Rocks token ini adalah Smart DeFi token-nya token pertama dia ya yang sudah di-launchingkan. Jadi si Rocks token ini akan memegang peranan penting sekali untuk ekosistem di Smart DeFi dan juga untuk ekosistem si fake token-nya. Jadi walaupun gua nggak akan bahas fake token-nya di video ini, tapi ini akan terpengaruh ke harga fake token-nya. Nah, ini pasti ada pertanyaan ke teman-teman. Oh, berarti nanti fake token itu harganya bisa naik dong atau nanti bakal naik banget dong. Nah, ini kalian logika sendiri aja ya. Jadi gue nggak akan bilang pasti naik atau bisa naik atau gimana. Gue nggak akan bilang seperti itu. Tapi teman-teman coba dipikirkan baik-baik, digunakan logikanya. Jadi Rocks token ini kita lihat dulu statusnya. Ya, jadi Rocks token ini dia saat ini ada di dua blockchain, yaitu Binance Smart Chain dan juga Ethereum, di mana total supply-nya di angka 1000 Rocks. Nah, 1000 Rocks token ini teman-teman bisa beli, ya bisa beli. Fungsi ROX ini ada sebagai governance dan juga utility token. Oke ya, fungsinya sebagai governance dan utility. Setiap teman-teman membeli ROX token ini itu dikenakan fee transaction. Ya, jadi dia ada fee transaction. Jadi jangan bingung kenapa harga nilai token atau harga token yang teman-teman pegang itu lebih kecil dari seharusnya karena ada transaction fee-nya. Di mana setiap terjadi penjualan atau pembelian, 1% itu akan masuk ke holder reward. Ya, jadi teman-teman dengan nge-hold tokennya itu nilainya bisa bertambah. Habis itu, dia 100 ROX ini sudah memprovide untuk si fake token development reward contract di fake ROX-nya atau di smart DeFi-nya. Ya, jadi dari 1000, 100 itu sudah memfasilitasi liquidity-nya. Kayak gitu. Lalu 900 ROX-nya kemana? 900 ROX-nya ini masuk ke ownership untuk trading liquidity. Ya, tempat kita nge-swap lah ibaratnya. Kita beli ROX, nah itu 900-nya dari sana. Gitu. Habis itu 0,5% setiap terjadi penjualan akan otomatis digunakan untuk membeli fake token lalu di burn. Ya, ingat ya, 0,5% dari setiap penjualan ROX itu akan digunakan untuk membeli fake token, habis itu langsung di burn. Dan 0,12% dari setiap penjualan ROX itu akan dijadikan hadiah atau reward untuk fake stake. Ya, untuk fake stake. Jadi kalau teman-teman tahu fake token itu kan bisa di staking kan, ya. Tapi gue jujur belum pernah coba, jadi gue nggak tahu caranya gimana, ya. Gue belum pernah coba, jadi gue nggak tahu. Jadi setiap ada ROX-nya ini terjual, 0,12% itu akan dijadikan reward tambahan, dibelikan fake token ya, dibelikan fake token, habis itu dijadikan reward untuk para fake staking atau fake staker lah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dua ini yang akan mempengaruhi harga dari si fake token. Oke, nah fitur di BSC sama Ethereum itu sama aja, cuma dia beda kontrak address aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat kontrak addressnya nanti akan gue taruh di deskripsi video untuk yang ROX tokennya. Nah, contoh di sini ya, contoh. Untuk membeli ROX ini di mana? Di PancakeSwap kah kok? Enggak. Jawabannya bukan di PancakeSwap, tapi di vegex.com atau di decentralized exchange-nya si Veg. Ya. Jadi di sini ada Vegex, kita bisa lihat di sini contoh teman-teman pengen beli ROX ya. Di sini kita bisa beli ke hanya jadi BNB doang. Jadi dia cuma ada satu pairing untuk saat ini, yaitu ROX FBNB. Ya, jadi langsung ada chartnya, liquidity-nya udah jelas, kita bisa lihat ada liquidity-nya, infonya sama untuk BNB-nya. Di sini juga ada untuk transaksinya ya. Jadi kita bisa lihat untuk transaksinya. Contoh, di sini kita pengen beli 0,5 bentar. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi contoh gue pengen beli 0,1 BNB gitu loh. Nanti gue akan mendapatkan spot price dari ROX ini 0,00 sekian kayak gitu. Ya, jadi ini untuk pembeliannya. Ya, jadi teman-teman bisa buka vex.com, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi ya, teman-teman bisa coba-coba. Tapi baik lagi Dior dan juga NFA ya. Nah, habis itu untuk stakingnya kita bisa staking di sini. Di Vegex juga ya. Kita bisa pilih versi 2. Ya, contoh kita select di sini teman-teman bisa stakingkan Veg-nya. Oke ya. Habis itu juga ada FWrap. Nah, ini untuk pembuatan wrappingnya yang tadi gue bilang. Contoh teman-teman teman-teman punya BNB pengen diubah menjadi fake BNB atau di wrapping. Jadi BNB kita ditukarkan dengan FBNB kayak gitu. Habis itu juga bisa di unwrap ya. Habis itu untuk bikin liquidity pool ya, teman-teman bisa bikin liquidity. Misalnya teman-teman pengen bikin liquidity-nya itu USDT dengan fake
ya itu bisa. Nah, untuk bridge-nya belum ada, ini masih upgrade proses, karena nanti dia akan terintegrasi dengan banyak blockchain, ya pasti dia butuh namanya bridge. Habis itu dia juga ada smart tool. Nah, ini untuk untuk lending and borrowing ya. Jadi di sini kita bisa burning untuk backingnya juga kayak gitu. Ini smart DeFi token lah. Teman-teman bisa burning rocks ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini kalau tadi kan VGX-nya atau DEX-nya ya. Sekarang kita cek yang bagian deployer-nya. Nah, ini tempat kita bikin tokennya. Ya, jadi kalau tadi kan kita udah bilang, tadi kan gue udah jelasin ya bahwa ini memungkinkan kita atau orang atau developer itu masuk ke ekosistemnya si Smart DeFi untuk menciptakan token atau ya kita ibaratnya gabung ke negaranya Smart DeFi. Nah, cara masuknya gimana? Caranya kayak gini. Kita bikin Smart DeFi token. Ya, jadi kita harus bikin Smart DeFi token dulu. Nah, di sini ada pilihan ya, token migration atau yang bukan. Jadi kalau token migrasi ini adalah token yang sudah pernah diciptakan atau dibuat di jaringan BSC, habis itu kita ingin pindah ke dalam Smart DeFi. Nah, itu migrasi. Tapi kalau kita matikan, ini kita membuat token baru ibaratnya. Jadi kita bikin token baru. Seperti itu. Jadi contoh misalnya GGO ya. Terus kita masukin supply-nya 100 berapa nih? 1 miliar lah ya, kita bikin 1 miliar token. Nah, habis itu kita atur transaction fee-nya. Nah, ini yang tadi gue bilang, kita bisa setting transaction fee-nya. Terserah pengen 0 kah atau pengen 10% kah. Anggap gue pengen bikin 10%. Ya. Di sini smart pricing floor ini adalah masuk ke likuiditasnya. Kayak gitu. Ya. Jadi dari 10 maksimal setengahnya, berarti 5%. Habis itu aset bucket-nya kita bikin 10. Ya. Nah, habis itu kita tinggal bikin create smart DeFi token. Jadi ibaratnya ini bikin token baru gitu loh. Ya, jadi masuk ke dalam smart DeFi. Habis itu di sini ada liquidity pool. Setelah kita bikin tokennya, kita masukin liquidity-nya. Kita harus bikin likuiditasnya dong, karena supaya token ini bisa diperjualbelikan. Nah, kita masukin liquidity-nya nanti bisa di sini kayak gitu. Ya, sama di sini untuk pre-sale, ini untuk beli atau jual token beli token-token baru yang masuk ke dalam Smart DeFi. Tapi ini perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati. Di sini teman-teman bisa pelajari dulu projectnya. Sama jangan tertipu kalau ada namanya yang sama. Contoh, Baby Doge. Misalnya kita anggap Baby Doge. Baby Doge kan em, teman-teman misalnya cari nih, ketemu Baby Doge di Smart DeFi ini. Berarti artinya apakah Baby Doge officialnya itu masuk Smart DeFi? Jawabannya belum tentu. Karena semua orang bisa bikin token dong, suka-suka mereka dong. Contoh di sini gue kasih nama Baby Doge aja. Nah, kayak gini bisa kan? Supply-nya gue samain, text-nya gue samain. Bisa kan? Jadi semua orang bisa membuat tokennya sendiri. Jadi teman-teman pastikan untuk officialnya adalah teman-teman tanyakan ke developer yang bersangkutan. Contoh Baby Doge, ya udah teman-teman cek ke Baby Doge-nya, tanyain adminnya. Min, apakah Baby Doge masuk Smart DeFi? Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau masuk, smart kontraknya apa? Kontrak address-nya apa? Ya gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan kontrak address-nya juga. Itu penting ya, seperti itu. Kalau teman-teman sudah yakin, baru silakan membeli atau mengikuti pre-sale-nya tersebut. Nah, contoh kan di sini ada beberapa informasi ya, seperti total supply, token untuk swap, dan lain-lainnya. Teman-teman tinggal pelajari aja. Oke? Nah, gimana caranya aset aset backingnya ini bekerja? Nah, ini sama kayak tadi gue bilang. Jadi skemanya adalah ini ini gue agak bingung ya sebutannya ya. Apakah bisa disebut Ponzi atau enggak? Tapi mungkin bukan kali ya. Jadi ini agak susah sih. Jadi intinya kayak tadi gue bilang. Jadi dia aset backing ini ada dua, yaitu FBNB dan sama FETH. Tergantung jaringan apa yang dibangun. Kalau dia dibangun di jaringan BNB, ya dia menggunakan FBNB gitu loh. Jadi semua BNB, semua FBNB yang ada di Smart DeFi itu akan menjadi backingan dari seluruh token yang ada kayak gitu. Ya, jadi itu yang membuat dia disebut sebagai anti rug pull dan juga sebagai aset backing langsung karena orang tuh nggak perlu kalau gini, kalau kita bikin token di jaringan BSC, bikin secara biasa, secara normal, itu kita wajib mengisi likuiditasnya sendiri. Kita wajib membuat aset backingannya sendiri, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin token A, maka teman-teman harus wajib siapkan BNB untuk menjadi likuiditasnya. Jadi teman-teman ketika bikin token, setelah tokennya jadi, teman-teman harus isi liquidity-nya.
ya, diisi liquidity pool-nya. Caranya isi liquidity pool gimana? Contoh token anggrek misalnya. Ya udah teman-teman harus bikin anggrek pairing BNB. Maka otomatis liquidity pool-nya udah ada BNB. Jadi setiap ada orang melakukan pembelian token anggrek tersebut atau melakukan penjualan, likuiditasnya udah ada bisa dilakukan penjual pembelian kayak gitu. Ya. Nah, itu kan harus diisi dengan sendirinya. Sedangkan aset backing ini itu dia sudah tersedia dengan memanfaatkan satu pool yang ada secara lengkap di Smart DeFi tersebut. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, jadi semoga teman-teman paham tentang Smart DeFi ini. Nah, apakah Smart DeFi ini bagus atau enggak? Ya, jadi intinya apa kok? Ya, intinya apa kok sebenarnya? Kita nonton video ini udah 30 menit, intinya apa kok sebenarnya? Intinya adalah Smart DeFi ini ingin menciptakan ekosistemnya sendiri di mana semua orang itu bisa bangun tokennya di dalam Smart DeFi-nya. Ya, itu intinya. Ya. Kelebihan kekurangannya apa? Kelebihannya adalah para deployer, para pembuat token itu tidak diwajibkan mengisi backingannya sendiri. Ya, contoh pairing BNB tersebut yang tadi gue bilang. Itu kelebihannya. Kekurangannya adalah mungkin agak akan kesulitan untuk para developer ingin memenuhi kebutuhan pribadinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, namanya developer pasti butuh duit juga dong untuk bayar biaya server, bayar pegawai, bayar listrik, kebutuhan sehari-hari untuk pengembangan project. Mungkin itu agak susah kayak gitu di situ. Karena mereka nggak bisa narik liquidity-nya. Jadi sebenarnya liquidity ini sebenarnya kalau dikunci 100% itu ada bagus ada tidaknya juga gitu loh ya, itu yang gue tangkap sejauh ini dari berbagai project yang ada kayak gitu. Jadi ini bisa plus bisa minus. Nah, apakah dengan adanya Smart DeFi ini fake token akan terpengaruh harganya? Untuk jangka pendek mungkin tidak, tapi untuk jangka panjang mungkin iya. Terpengaruhnya bisa plus bisa minus, kita nggak tahu ya. Jadi gue nggak berani ngomong harus serok fake atau gimana, gue nggak berani ngomong. Jadi teman-teman silakan tentuin sendiri. Intinya di sini gue hanya menjelaskan tentang Smart DeFi-nya aja. Oke, tapi baik lagi penjelasan gue ini bisa juga salah. Jadi tolong kalau teman-teman merasa ada yang tidak benar, tolong dikoreksi, tuliskan di bawah. Tapi tetap di bawah berdasarkan data aslinya. Nah, untuk website-websitenya ini teman-teman bisa baca sendiri semuanya, nanti akan gue taruh di deskripsi video. Di sini ada penjelasan lengkap ya tentang fake-nya. Jadi gue tadi udah baca-baca juga. Jadi harusnya sih semoga informasi yang gue sampaikan tuh semoga nggak ada miss-nya ya. Semoga sih harapannya seperti itu. Oke? Thank you sudah nonton video ini. Kalau suka silahkan di like ya. Jangan lupa di share ke teman-temannya supaya mengenal apa itu Smart DeFi. Kita ketemu lagi di next video. Kalau teman-teman ada kritik, saran, atau tanggapan, ya, menurut teman-teman apakah Smart DeFi ini bisa menjadi pionirnya suatu saat, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.